Dinamika Pancasila merujuk pada perubahan dan perkembangan nilai-nilai Pancasila dalam konteks sosial, politik, dan budaya seiring waktu. Tantangannya meliputi penegakan nilai-nilai Pancasila di tengah keberagaman, globalisasi, dan ideologi yang berkembang di Indonesia, serta menjaga konsistensinya dalam menjaga dan menghadapi perubahan zaman. Tidak ada satu individu yang secara khusus dianggap sebagai penemu konsep dinamika dan tantangan Pancasila. Istilah ini lebih merujuk pada kajian atau analisis mengenai bagaimana Pancasila sebagai dasar negara Indonesia berkembang dan dihadapkan pada berbagai tantangan di masyarakat. Konsep ini sering dibahas oleh para ilmuwan, ahli politik, dan pemikir Indonesia dalam berbagai konteks sejarah dan sosial. Beberapa tokoh yang berperan besar dalam pembentukan Pancasila itu sendiri adalah Soekarno yang memformulasikan Pancasila pada 1 Juni 1945, namun dinamika dan tantangan Pancasila lebih merupakan topik diskusi dalam kajian sosial dan politik yang terus berkembang. Dinamika dan tantangan Pancasila muncul di berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam konteks sosial, politik, ekonomi, dan budaya Indonesia. Hal ini sering terlihat dalam proses pembangunannya nasional, penegakan hukum, pengelolaan keberagaman, serta dalam merespons tantangan globalisasi, ideologi luar, dan konflik sosial. Dinamika dan tantangan Pancasila muncul akibat perbedaan ideologi dan pandangan di Indonesia yang majemuk, serta pengaruh ideologi global seperti kapitalisme dan sosialisme. Gerakan separatisme di beberapa daerah juga mempengaruhi penerapannya dengan alasan ketidakpuasan terhadap implementasi Pancasila. Pada masa Orde Baru, Pancasila digunakan untuk memperkuat kekuasaan rezim, seringkali secara otoriter. Era globalisasi dan modernisasi membawa tantangan baru seperti pengaruh budaya asing dan individualisme yang memunculkan perdebatan tentang relevansi dan penyesuaian Pancasila dengan perkembangan zaman. Dinamika dan tantangan terhadap Pancasila disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu 1. Perubahan sosial dan budaya, 2. Tantangan politik dan ideologi, 3. Masalah ekonomi, 4. Pendidikan yang lemah, 5. Pengaruh teknologi, 6. Kritis identitas. Tantangan ini mencerminkan perlunya komitmen bersama untuk menjaga nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Solusi mengatasi tantangan Pancasila meliputi pendidikan inklusif, keteladanan pemimpin, peningkatan kesejahteraan, dan penegakan hukum untuk melawan ancaman ideologi serta ujaran kebencian. Dinamika Pancasila dalam perspektif Islam meliputi keselarasan dengan nilai-nilai Islam, tantangan ekstremisme, politik identitas, serta solusi moderasi beragama, pendidikan karakter, dan peran ulama dalam menjaga Pancasila. Sesungguhnya, orang-orang yang beriman itu bersaudara, maka perbaikilah antara dua saudaramu yang berselisih. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengajarkan pentingnya persatuan dan penyelesaian konflik dalam masyarakat. Dalam konteks Pancasila, tantangan muncul ketika ada polarisasi dan perpecahan dalam masyarakat yang mempengaruhi nilai persatuan dan kesatuan. Hadis ini menekankan pentingnya menjaga keharmonisan dan mengatasi perbedaan dengan cara yang bijaksana, sejalan dengan sila ketiga Pancasila, yaitu persatuan Indonesia. Dalam perspektif Islam, Pancasila adalah dasar negara yang dapat dijadikan pedoman bersama karena nilai-nilainya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Tantangan seperti radikalisme, politik identitas, dan interpretasi yang keliru dapat diatasi melalui pendekatan modernisasi, pendidikan yang inklusif, dan peran aktif pemimpin agama. Dengan demikian, Pancasila dan Islam dapat berjalan beriringan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih.